Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Nazaret Patinama yang menyaksikan melalui live streaming. Saya percaya saudara berada dalam lindungan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah. Saat hari ini kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam sorga, kami masih ada sampai saat hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir bagi kami Tuhan. Engkau ada di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang terlalu amat baik dalam setiap kehidupan kita yang ada. Sebab hanya dekat Tuhan kita rasakan ketenangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
selalu ada bagi kami. Haleluya. Yang kami perlu hanya Tuhan, yang kami rindu hanya Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, senantiasa ada dalam hidup kami. Haleluya. Bapa selidiki setiap kami, Bapa lawati setiap kami. Haleluya. 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 Kami yakin Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau, saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, Engkau ada, mujizat Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami terima pertolongan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Haleluya. 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 Tepuk sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bersuka saat hari ini. Haleluya. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, beri senyum kiri kanan. Haleluya. Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita akan bergirang, bersorak buat kebaikan Tuhan. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Halamannya dengan pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Serupi baiknya dengan nyanyian syukur.
lagi Tuhan, kita siapkan nanti untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang kami pandang, hanya Tuhan yang kami perlukan, hanya Tuhan yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ini kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel yang ada dan hidup di dalam hidup kami. Immanuel yang punya waktu dengan kami. Syukur untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan. Kami bisa hidup sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah kemurahan-Mu. Sehingga kami sangat rindu kembali untuk mendengar suara-Mu. Berfirman, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami tahu kuasa firman-Mu, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau adalah firman dan hadir bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar firman Tuhan ini. Biar kami menikmati berkat yang luar biasa dari kebenaran dan terang firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kami buka hati kami, hidup kami untuk terima, dengar, dan lakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Nazaret yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kembali saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah, mendengar firman. Walaupun tidak seperti biasanya kita kumpul bersama di gereja. Tapi hari ini kita kembali dengar firman dan kita beribadah secara bersama dengan keluarga-keluarga masing-masing di rumah yang ada. Dan mungkin ada yang dalam keadaan sendiri. Jangan takut, jangan ragu. Yesus ada bersama dengan engkau. Kita akan terima lagi kekuatan kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Saya ingin baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Bunyinya sebagai berikut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid berkumpul dalam satu ruangan, mereka menghadapi suasana yang namanya ketakutan. Saat itu Yesus baru bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus akan mengunjungi dan menjumpai murid-muridnya. Tetapi yang saya sangat syukuri, perkataan yang Yesus keluarkan di tengah-tengah ketakutan dari murid-murid bukan berkata jangan takut. Tetapi yang Yesus ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, perhatikan setelah bangkit dari kematian. Setelah bangkit dari kematian, perkataan yang selalu Yesus ucapkan ketika dia menjumpai murid-muridnya adalah perkataan yang berbunyi damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita lihat sebelum Yesus bangkit, mulai dari Yesus berkarya, bahkan dia datang ke dunia ini sampai dia melakukan pekerjaannya yang luar biasa, yang penuh dengan mujizat. Perkataan yang paling sering Yesus keluarkan ketika menjumpai murid-muridnya adalah jangan takut. Sepertinya apa beda jangan takut dan damai sejahtera? Kalau kita lihat dalam Lukas 24, peristiwa sesudah Yesus bangkit mengunjungi murid-muridnya, ayat 36
Dan sementara bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saya ingat peristiwa ketika Yesus jalan di atas air. Sama. Ketika Yesus membuat satu kejutan bagi murid-murid, dia jalan di atas air, murid-murid melihat dia adalah hantu. Tapi pada saat Yesus meyakinkan murid-murid yang ragu dan kurang percaya itu, Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Yesus belum berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, sepertinya saya ingin katakan tadi, kita akan lihat rahasia pertama apa di balik kata takut dan damai sejahtera itu. Kita lihat kata takut. Takut arti yang biasa kita tahu adalah gelisah, cemas, dan khawatir. Pertama kali muncul dalam Alkitab, kata takut itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 10. Ketika Tuhan Allah ingin untuk mengembalikan manusia kepada hidup yang benar, dia datang mengunjungi manusia di taman dan dia berkata, Tuhan berkata kepada Adam, kepada manusia, "Di manakah engkau?" Yang dijawab oleh manusia, "Aku takut ketika mengetahui engkau ada di dalam taman ini, sebab aku telanjang dan aku bersembunyi." Nah, perhatikan kata takut tadi yang diungkapkan oleh manusia yang pertama. Seharusnya ketika dalam keadaan telanjang, bahasa yang umum yang harus kita keluarkan adalah malu. Aku malu, tapi ini takut. Nah, saya ingin katakan pada saat ini kepada kita semua bahwa ketakutan itu dimulai dan muncul ketika dosa masuk dalam hidup manusia. Ketakutan itu dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa. Diawali dengan apa? Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan yang ada di dalam Taman Eden itu. Dosalah yang membuat manusia menjadi takut. Tapi kalau kita perhatikan, sebelum Hawa makan buah yang dilarang itu, dia termakan oleh tipuan dan dusta dari iblis. Dan hari ini saya tahu, hari ini saya mengerti, ternyata iblis tidak punya kuasa. Iblis mengalahkan kita bukan dengan kuasa, tapi dia mengalahkan kita dengan dustanya. Nah, ini yang membuat sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketakutan timbul dalam kehidupan manusia itu. Dan mereka menjadi hilang pengharapan. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi orang yang tidak terarah lagi dalam kehidupannya. Sebab apa? Termakan oleh tipu daya, oleh tipu muslihat dari iblis. Dan saya ingin katakan sekali lagi, senjata terbesar iblis, senjata terbesar iblis ternyata bukan kuasanya. Bukan kuasanya, tetapi dustanya. Sehingga Yesus katakan sendiri dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dusta dari iblis.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Waktu Yesus bangkit, waktu kuasanya ingin dinyatakan, kemuliaannya ingin dikembalikan kepada manusia yang berdosa, yang terjadi para mahkamah agama diperdaya dan memberi uang kepada para orang-orang serdadu-serdadu yang tahu benar kejadian Yesus bangkit. Dan mereka mulai dimasuki oleh kebohongan dari iblis, dan saat itulah mereka memberi kabar dusta. Ini siasat iblis. Dia masuk di saat kebangkitan Yesus melalui bukan orang-orang sembarang, bukan orang-orang biasa. Para mahkamah agama yang terhormat. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam dustanya iblis, kita tidak akan pernah menang terhadap dosa. Kita akan terus dipengaruhi dan kita akan hidup dalam ketakutan. Kita akan diperdaya, sebab itu beranilah untuk hari ini memulai sebuah kehidupan yang baru. Kita punya masalah besar saat ini. COVID-19, Corona, itu hal yang sangat membuat masyarakat dunia ini sangat ketakutan. Nah, di tengah ketakutan kembali muncul berita-berita bohong, berita-berita hoax yang ingin supaya apa? Bukan masalah ini selesai, tapi semua akan terus dibuat takut dan takut sehingga tidak punya kekebalan tubuh lagi, tidak punya kesempatan untuk bergembira, tidak punya kesempatan untuk bersuka cita. Seharusnya walaupun dalam isolasi diri, walaupun menjaga jarak, walaupun tidak bisa keluar kemana-mana, kita harus tetap percaya di tengah-tengah masalah, setiap masalah pasti akan berakhir. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Tapi muncul kebohongan, muncul dusta, muncul hoax. Nah, apakah ketika ini selesai, corona berhenti dan wabah ini berakhir, apakah dusta itu akan berakhir juga? Nah, karena itu persoalan terbesar manusia. Sekali lagi, persoalan terbesar manusia bukan pada persoalan penyakit, bukan pada persoalan virus, bukan pada persoalan bakteri, bukan pada persoalan pekerjaan, bukan pada persoalan penghasilan hidupmu. Tetapi persoalan terbesar adalah dosa. Dosalah yang membuat manusia itu hidup dalam ketakutan. Sebab itu perhatikan, ketika dosa ini ada, beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, tidak ada yang dapat dan mampu menyelesaikan. Saya tahu masalah virus corona ini pasti akan ada waktu untuk selesai. Tapi dosa tidak ada yang dapat menyelesaikan. Sehingga ketakutan merajalela di seluruh muka bumi. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, dia hadir sebagai manusia. Dia datang dengan berita. Yang pertama kepada para gembala, jangan takut. Hari ini kesukaan besar telah lahir bagimu, juru selamat. Dia datang kepada Yusuf, kepada Maria, jangan takut. Namakan bayi ini Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus tidak berhenti sampai di jangan takut ada juru selamat. Tapi dia berkarya sampai dia mati di kayu salib di Bukit Golgota. Dan pada kalimat-kalimat akhirnya dia berkata dengan jelas, sudah selesai. It is finished. Sudah genap. Tetelestai. Dia menebus dosa kita. Dia menjadikan kita manusia yang baru. Dia memberi kita kemenangan dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Sebab itu cari Tuhan, hormati Tuhan,
Kita membutuhkan Tuhan akhir-akhir ini. Dan Tuhan sangat rindu untuk ada dan bersama dengan kita. Dia sangat rindu untuk kita datang kembali kepada Dia. Untuk menikmati keindahan Taman Eden yang Dia beri bagi kehidupan kita. Nah, sekarang saya ingin tanya, persoalan itu bisa selesai. Kita tahu kita jadi ciptaan baru. Tetapi saya tertarik dan tergugah dengan satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kematian Yesus membebaskan kita dari dosa. Kematian Yesus menjawab persoalan terbesar dalam hidup kita. Kematian Yesus menjamin bahwa hidup kita punya harapan. Alkitab berkata dalam kitab Roma 8, kalau Bapa tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan, untuk mati ganti kita yang berdosa, Dia pasti akan memberi kasih karunia-Nya yang melimpah untuk menolong hidup kita. Kalau persoalan dosa, persoalan maut, persoalan kematian, Yesus mampu jawab, Yesus mampu atasi. Apalagi cuma persoalan pekerjaanmu, usahamu, mata pencaharianmu, apalagi cuma masalah virus, bakteri, penyakit yang sementara melanda dan menakutkan dunia ini. Jawabannya ada pada Yesus. Jawabannya pasti dan bukan kira-kira, mungkin atau sebagainya. Tapi jawabannya yes, ya, Yesus sanggup. Sebab Dia tidak hanya mati. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Saya ingin katakan bersama Bapak Ibu untuk kita katakan, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Percaya Dia hidup. Kehidupannya yang memberi jaminan bagi kita. Sehingga ketika Dia mati, kita bebas, kita merdeka dari dosa. Persoalannya, apakah jaminan kita mampu menang atas dosa? Apakah yang menjamin kita mampu untuk kalahkan kebohongan dan dusta dari iblis itu? Apa yang menjamin kita? Saya ingin katakan itulah kebangkitan dari Yesus. Kematian Yesus membuat kita bebas dan jadi ciptaan baru. Tapi kebangkitan Yesus membuat kita mampu untuk kuat dan menang dari pengaruh dosa. Kebangkitan Yesus memberi kita untuk dapat hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Sehingga ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia tidak berkata lagi jangan takut. Jangan takut, tapi Dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu bicara tentang kuasa. Damai sejahtera bukan hanya sekedar aman, tentram, tenang, rukun. Tapi damai sejahtera bicara tentang kuasa. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bicara raja itu punya kekuasaan. Bicara raja itu punya kuasa. Dan ketika Yesus bicara damai sejahtera bagi kamu, Yesus katakan kuasaku ada atas kamu, pemerintahanku ada atas kamu. Dan ayat 6 bilang besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Dia ada terus dalam hidupmu. Sekali lagi saya ingin katakan kuasanya dilepaskan bagi kita.
Damai sejahtera berhubungan dengan kuasa. Dan saya ingin katakan, damai sejahtera bukan hidup tanpa masalah. Damai sejahtera bukan hidup tenang di tengah masalah. Tetapi damai sejahtera adalah kuasa yang kita lepaskan di tengah segala masalah yang ada, yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa damai sejahtera bukan hidup tanpa masalah. Damai sejahtera bukan ketenangan di tengah masalah, tetapi damai sejahtera adalah melepaskan kuasa Tuhan di dalam kita untuk menang atas masalah. Nah, karena itu saya ingin katakan sekali lagi, hari ini hari yang sungguh indah, hari ini hari yang sangat luar biasa. Tuhan melepaskan kuasanya dalam kita, supaya apa? Damai sejahtera itu bukan milik kita sendiri, dan tidak menjadikan kita orang yang egois, tidak menjadikan kita orang yang cinta diri, tapi kita harus melepaskan kuasa itu di tengah-tengah masalah yang ada. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dicintai Tuhan, kebangkitan Yesus sekali lagi tidak hanya sekedar melepaskan dan memberi damai sejahtera, tapi memberi jalan untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita kembali ayat pokok tadi, mengakhiri firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini hal yang indah, ini berkat yang luar biasa. Ini kabar sukacita untuk kita semua. Hari ini hari spesial, dan kita mendapatkan ayat yang luar biasa. Tidak hanya sekedar damai sejahtera aku berikan kepadamu, tetapi terimalah Roh Kudus. Ada kuasa yang Dia beri. Nah, saya ingin kita harus kembali kepada pekerjaan kuasa itu di dalam hidup kita. Saya tahu masalah virus, masalah corona, masalah sakit penyakit akan segera dan akan berakhir. Berapapun dia lama, tapi satu hal, jangan sampai hidup kita di dalam dosa tidak selesai. Persoalan masalah kita bisa selesai. Penyakit bisa hilang, virus bisa lenyap, bakteri bisa selesai, semua bisa teratasi. Tapi yang menjadi masalah, kita harus kalahkan di akhir zaman ini dosa dan tipu daya iblis. Terima damai sejahtera yang Tuhan beri bagi kita, bagi orang semua, bagi kita semua yang ada, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ini memberi jaminan. Haleluya. Haleluya. Saya tahu Roh Kudus ada bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya tahu Roh Kudus ada bersama kita yang ada di tempat ini. Saya tahu Roh Kudus adalah Allah sendiri, Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah kehidupan Kristus Yesus dalam hidup kita, yang harus kita lepaskan, yang Tuhan beri kuasa itu untuk supaya apa? Menang terhadap masalah, menang terhadap dosa. Dan kita tidak akan hanya sekedar masalah selesai, tapi hidup kita jadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya jadi ciptaan baru, tapi kita menjadi orang-orang yang berdampak di sekeliling kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Persoalannya, karena Roh Kudus sifatnya kudus, maka dari itu periksa dirimu. Tidak ada waktu lagi untuk kita saling menyalahkan. Tidak ada waktu kita untuk saling membenarkan diri. Masalah virus corona tidak akan selesai ketika hanya saling membenarkan, saling menyalahkan. Dia yang betul, mereka yang salah, saya yang benar, dan mereka yang tidak benar. Tapi masalah bangsa ini akan berakhir ketika kita melepaskan kuasa yang ada di dalam kita. Damai sejahtera
atas bangsaku, damai sejahtera atas negaraku, damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas Sulawesi Utara, damai sejahtera atas kota Manado. Terima Roh Kudus, biar kuasa ini kembali ada dalam hidup kita semua. Waktu sekarang untuk kita bersatu. Walaupun kita harus jaga jarak, kita harus berada dalam jarak yang sudah ditentukan. Tapi walaupun himbauan memberi kita untuk tetap jaga jarak, saya senang dengan satu hal yang berkata, tapi dengan Tuhan kita harus lebih dekat. Lebih dekat. Sebab Dia yang berfirman saat ini, dan Dia yang berkata, terima Roh Kudus. Kita mendapat berkat yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kuasa yang harus kita lepaskan untuk memberi kedamaian, untuk memberi ketenangan, untuk memberi solusi di tengah persoalan yang sementara melanda bangsa, negara, dan hidup kita. Terima Roh Kudus. Mari bersama saya katakan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hanya dekat Allah aku tenang. Biar kerinduan kita seperti kerinduan Tuhan akhir-akhir ini. Tuhan datang sendiri kepada umatnya. Tuhan datang sendiri kepada keluarga, kepada rumah tangga. Tuhan datang sendiri kepada setiap orang-orang yang sementara ini dalam keadaan cemas dan takut. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Walau saat ini kita tidak bisa berkumpul berhimpun di gereja bersama, tapi ada Tuhan yang sementara hadir. Dia datang padamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Gunakan kesempatan ini Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bawa hidup kita. Engkau yang di rumah, dalam keluargamu, bersama keluargamu, hanya dekat Allahku. Ketika kita rindu mendekat kepada Tuhan, Tuhan lebih rindu mendekat kita. Haleluya. 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 Hanya dekat padamu Tuhan. Terima damai sejahtera. Terima Roh Kudus. Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama angkat tangan dan berseru, katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama saya sekali lagi kita akan melepaskan kuasa yang ada dalam hidup kita untuk membebaskan dan melenyapkan masalah yang sementara kita alami bersama. Katakan sama-sama saya,
damai sejahtera atas bangsaku. Damai sejahtera atas bangsaku. Damai sejahtera atas negeriku. Damai sejahtera atas Indonesia. Damai sejahtera atas Sulawesi Utara. Damai sejahtera atas kota Manado. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stephen Mawardi. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, terima kasih. Di penghujung ibadah saat ini, hati kami penuh syukur dan limpah terima kasih. Karena oleh rahmat dan anugerah-Mu yang limpah, kami ada sebagaimana ada hingga pada saat ini juga. Kami berterima kasih, berita firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa telah dilepaskan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kami, sehingga senantiasa kami ada damai sejahtera yang menghasilkan kuasa. Roh Kudus memenuhi melengkapi hidup kami, sehingga kami boleh hidup dengan tanpa ketakutan, tetapi penuh dengan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, kematian-Mu telah menyelesaikan hutang dosa, dan oleh kebangkitan-Mu membawa sukacita yang besar, pengharapan yang sejati, serta damai sejahtera yang kekal abadi. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Memberkati semua pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada saat ini. Seberapa banyak yang sudah mendengar firman Tuhan, bahkan sidang jemaat Nasaret Patinama yang dicintai Tuhan, biarlah di dalam rumah masing-masing, dalam keluarga kita, tetap ada damai dan sukacita yang besar. Tuhan tolong dalam semua keadaan umat-Mu, Tuhan yang Maha Tahu. Bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bila ada yang dalam keadaan kelemahan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Ada yang tertutup jalan, Tuhanlah solusi terbaik, memberikan jalan keluar yang terindah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami teringat para medis yang berjuang melawan berbagai jenis penyakit. Mereka di medan pertempuran melawan sakit penyakit. Kami doakan supaya mereka tetap sehat, kuat walafiat adanya dalam perlindungan Tuhan. Jaminan hidup bagi mereka Tuhan Yehova Yire yang mengadakannya. Dan Tuhan menyertai kami semua di sepanjang masa. Kami yakin COVID-19 akan segera berakhir dan umat-Mu tetap hidup dalam kemenangan iman. Kekasih-kekasihku, sambutlah nikmat serta berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang di dalam Putranya Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian di dalam kemenangan iman, yang membawa kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Blessing Sunday. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati kita semua.